Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, silakan rapikan meja kursinya, sampah yang di bawah tetap diambil. Oke, bereskan ya. Siapa yang tak berangkat hari ini? Adil. Silakan sama. Kenapa? Oke, yang tiket silakan dihapus papan tulisnya. Siapa yang tiket? Ini sampah dulu, dibuang. Oke, hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang bentuk dan kedaulatan. Bentuk dan kedaulatan. Oke, Ustaz mau tanya sebelum kita lanjutkan materi. Ada berapa bentuk negara? Apa? Siapa namanya? Java. Ada dua. Apa Java? Federasi dan hari ini akan Ustaz bagi kelompok berdasarkan perintah minggu lalu. Ya, kemarin sudah Ustaz tanya satu-satu, suruh mengisi data diri. Kemarin juga kan langsung tentang hobi atau kesenangan masing-masing. Kemarin kan ada 3 ya yang Ustaz tanya kemarin. Ada yang hobi membaca, ada yang hobi menggambar, atau senang atau hobi atau hobi. Nah, hari ini silakan nanti dalam hitungan 60 detik, nggak lupa kan dengan satu kelompoknya yang hobinya masing-masing itu, nggak lupa ya, nggak lupa ya. Oke, dalam waktu hitungan 60 detik nanti silakan bergabung dengan kelompoknya berdasarkan itu tadi kesenangannya, membaca, menggambar atau film. Nanti hitungan ketiga ya langsung gabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, 1, 2, mulai. Oke, masih ada 3 Oke, habis waktunya. Hari ini akan Ustadz kasih materi, nanti silakan dianalisis masing-masing. Nanti yang hobi baca ini silakan dibaca materi. Nanti di situ ada tugas itu di bawah lembaran ini, sama dengan yang hobi menggambar. Di sini nanti Ustadz sediakan gambar. Di situ silakan dianalisis tentang bentuk dan kedaulatan negara. Lalu yang nonton film, yang hobi nonton film nanti Ustadz kasih video. Nanti dianalisis videonya itu dikaitkan dengan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Oke ya. Oke, perhatikan ke depan. Sebelum menganalisa masing-masing dari nanti Ustadz kasih video, ini Ustadz sedikit mengulas. Kita ada 3 sub pokok bahasa. Ada 3 sub pokok bahasa: Indonesia sebagai kesatuan, Indonesia sebagai negara republik, dan Indonesia sebagai negara hukum. Dan itu materinya, yang teks itu adalah sub yang pertama. Yang ada di gambar yang kalian lihat itu ada di sub yang nomor 2, Indonesia sebagai negara republik. Dan yang ketiga ini Ustaz kasih video Indonesia sebagai negara republik. Yang lain tetap fokus dengan materi masing-masing ya. Nanti silakan ini dianalisa, dikaitkan dengan materi Indonesia sebagai negara hukum.
isu nomor 1 Indonesia sebagai negara kesatuan. Silakan nanti dianalisa ini isinya tentang apa, nanti dipresentasikan. Ini kan ada tugasnya. Oke. Jadi dianalisa, ini kan ada gambar tata cara pemungutan suara. Jadi Indonesia sebagai negara republik itu sistemnya adalah demokrasi. Jadi dalam menentukan pimpinan atau kepala negaranya atau kepala daerah harus menggunakan pemungutan suara atau pemilih. Beda dengan negara serikat atau sistem pemerintahan monarki itu sifatnya turun. Nah, nanti dianalisa ini akan ada perbedaan negara serikat dengan negara kesatuan. Dianalisa tugasnya itu kerja. Kalau di sini kan pertama kali itu masuk habis itu dia ngobrol, dia pendaftaran registrasi, habis itu dia menunggu antrian. Setelah menunggu antrian dia menunggu giliran di tata coba untuk tugas kita. Ini tahun, jadi kan ini Indonesia merupakan negara dan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat ini terdapat dalam buku ini tuh ada namanya pasal 1 ayat 2 yang bunyinya kedaulatan adalah di tangan rakyat. Nah, kalau menurut saya dalam video ini dijelasin bahwa Indonesia itu adalah sebagai negara hukum yang punya dasar hukum dan kita semua di mata hukum itu tetap sama gitu. Jadi mau kita setinggi apapun jabatan kita, ketika kita sudah berurusan dengan hukum, kita sama. Ketika kita harus dipenjara, ya kita dipenjara. Itu kalau menurut saya. Oke, sudah semua ya hasil analisisnya ya. Sebelum kita nanti presentasi dari masing-masing kelompok, ada yang ingin tanyakan nggak? Apakah ada yang kurang jelas atau belum paham? Silakan. Oke, silakan. Kan di lembaran ini tertulis bahwa Indonesia ini negara republikan yang pemilihannya itu dipilih oleh masyarakat. Oke, betul. Dengan suara terbanyak. Namun kenapa di dalam negara republik itu ada suatu pemerintahan yang bentuknya monarki ya? Contohnya seperti di Jogja itu kepala daerahnya itu turun menurun kan? Oke, pertanyaannya bagus, kasih plus dulu. Bisa jawab ya. Jadi gini, di Indonesia itu kan bentuk negaranya kesatuan, tapi sistem pemerintahannya republik. Dan dulu sebelum Indonesia lahir itu kan kita ini sistemnya itu kan kerajaan. Dan kerajaan di masing-masing daerah itu bukan menjadi sistem pemerintahan secara universal di Indonesia. Jadi Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan republik yang sifatnya demokrasi. Tetapi secara teknis pelaksanaannya itu ada dua. Yang pertama sentralisasi, yang kedua desentralisasi. Jadi Indonesia itu boleh memberikan hak kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan sistem daerahnya masing-masing. Seperti contoh ada 3 daerah istimewa di Indonesia. Daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Jakarta, DKI Jakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta. Itu punya keistimewaan sendiri dan pemerintah pusat itu membolehkan karena itu masuk dalam sistem desentralisasi atau bisa disebut dalam bahasa lainnya itu otonomi daerah. Jadi itu tetap itu monarki itu hanya sistem di pengembangan daerah. Tapi secara terpusat sentralisasi itu tetap demokrasi atau republik kita. Ya, sistem pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Aminah. Langsung saja. Di dalam teks ini terdapat bentuk kedaulatan Indonesia dan bentuk kedaulatan Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945
dalam bab bentuk dan kedaulatan. Yang isinya yang pertama, Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Apa dasar Indonesia disebut sebagai negara kesatuan? Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Karenanya seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Setiap provinsi ibarat potongan puzzle yang membentuk satu kesatuan negara Indonesia. Oke, demikian pembahasan hari ini tentang bentuk dan kedaulatan negara. Jadi bentuk negara itu pada umumnya ada berapa? Bentuk negara itu ada Dua. negara kesatuan dan negara kesatuan. Kalau sistem pemerintahan ada 3, yaitu parlementer, presidensial dan pemerintahan komunis. Tadi pembahasan tentang materi kita hari ini. Besok kita di akhir pembelajaran bab 2 kita akan simulasi tentang tata cara pemilihan umum. Oke. Simulasinya adalah nanti pemilihan ketua kelas. Bagaimana sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia itu kita terapkan untuk pemilihan ketua kelas. Nah, nanti di materi minggu depan kita membahas bab akhir, yaitu Indonesia berkedaulatan rakyat. Oke, demikian ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau cukup, mari sama-sama kita usul dengan apa? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.